Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan mencoba untuk membahas latihan soal fungsi kuadrat ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Diketahui fungsi x, jadi fx diketahui sama dengan 2x kuadrat min 5x ditambah 6 ya. Maka nilai F2 sama dengan titik-titik ya. Artinya untuk mencari F2 kita masukkan atau substitusikan nilai angka 2 ini ke dalam nilai X ya. Jadi di sini 2 dikali X kuadrat, X nya diganti 2 pangkat 2 min 5 dikali X nya diganti 2 kemudian ditambah 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 kali 2 8 min 5 kali 2 adalah 10 ditambah 6. Jadi sama dengan 8 dikurangi 10 adalah min 2 ditambah 6 itu sama dengan 4, sehingga nilai F2 nya sama dengan 4. Selanjutnya soal yang kedua. Bayangan dari min 3 pada fungsi fx, jadi fungsi fx nya sama dengan x pangkat 2 min 5x ditambah 2. Bayangan dari min 3 artinya f min 3. Dengan cara yang sama kita ganti nilai x ini dengan angka min 3. Jadi min 3 pangkat 2 dikurangi 5 kali X nya diganti min 3 ditambah 2 sama dengan min 3 kuadrat adalah 9 min 5 kali min 3 adalah plus 15 ditambah 2 sehingga hasilnya sama dengan 9 ditambah 15 ditambah 2 adalah 26. Jadi nilai F min 3 sama dengan 26. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan, pada fungsi fx ya, fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x min 1. Nah, jika fa di sini sama dengan 5, maka nilai a sama dengan titik-titik. Nah, caranya adalah kita ganti nilai x menjadi a ya. Jadi di sini a kuadrat ya, a kuadrat ditambah a min 1 sama dengan 5. Kemudian a pangkat 2 plus a min 1 ini kita pindahkan menjadi min 5 sama dengan 0. Lalu a pangkat 2 ditambah a min 1 min 5 adalah min 6 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ya. Di sini yang pertama adalah a, di sini a. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya 1. Jadi adalah plus 3, di sini min 2. Jadi a plus 3 sama dengan 0 atau a min 2 sama dengan 0. Jadi a sama dengan min 3, di sini a sama dengan 2. Sehingga nilai a adalah a sama dengan min 2, maaf, a sama dengan min 3 dan a sama dengan 2. Ya, kita lanjutkan soal nomor 4. Kan? Sebuah fungsi kuadrat mempunyai persamaan fx sama dengan 5 kurangi 3x dikurangi 2x kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sifat-sifat grafiknya adalah. Nah, untuk melihat sifat-sifat grafiknya, perhatikan ilustrasi berikut ya. Jika ada grafik fungsi kuadrat dia menghadap ke atas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini jika a-nya positif ya dan d-nya kurang dari 0, sehingga grafik fungsinya dia tidak memotong sumbu x ya di sini. Kemudian kalau ada grafik fungsinya seperti ini, nah ya menghadap ke atas
dengan A-nya nilainya positif dan D-nya sama dengan 0, maka grafik fungsinya dia memotong sumbu X hanya di satu titik. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, perhatikan menghadap ke atas juga. Nah, ini artinya A-nya positif dengan D-nya lebih dari 0. Dan grafik ini memotong sumbu X di dua titik. Kemudian kalau ada grafik fungsinya menghadap ke bawah, ya, dengan nilai A-nya negatif dan D-nya lebih dari 0, maka ini grafiknya memotong sumbu X di dua titik. Kemudian ada lagi di sini seperti ini. Nah di sini jika A-nya negatif karena menghadap ke bawah, ya, kemudian D-nya sama dengan 0, maka grafiknya ini memotong sumbu X di satu titik. Selanjutnya, kalau ada grafik seperti ini, ya, dengan A-nya negatif dan D-nya kurang dari 0, ya, maka di sini tidak memotong sumbu X. Nah, sekarang kita lihat di sini koefisien dari X kuadrat atau nilai A-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan min 2, jadi negatif. Jadi antara tiga ini, ya, A-nya negatif. Kemudian kita lihat nilai D-nya. Kalau negatif berarti kan dia menghadapnya ke bawah, ya. Kemudian kita lihat nilai D-nya, yaitu kan rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C, gitu kan. Jadi sama dengan B-nya itu min 3 kuadrat min 4 kali A-nya adalah min 2, C-nya adalah 5. Kita lihat hasilnya. Min 3 kuadrat itu 9, min 4 kali min 2 kali 5, jadi 8 kali 5 adalah plus 40, jadi hasilnya adalah 49. Nah, D-nya 49, artinya D-nya lebih dari 0. Nah, jadi di sini, ya, D-nya lebih dari 0 dengan A-nya negatif, sehingga dia menghadap ke bawah, ya, menghadap ke bawah, memotong grafiknya, memotong sumbu X, pada dua titik. Oke. Soal nomor 5. Perhatikan persamaan sumbu simetri dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 5. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah persamaan sumbu simetri. Nah, itu artinya x, rumusnya x sama dengan min b per 2a. Jadi sama dengan min b-nya adalah 8 per 2 kali a-nya adalah 2. Jadi sama dengan min 8 per 4. Jadi sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 2. Soal nomor 6, ya. Diketahui fungsi x itu sama dengan x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 5. Yang ditanyakan adalah nilai minimumnya, ya. Nilai minimumnya adalah, nah, caranya kita tentukan terlebih dahulu sumbu simetrinya. Jadi x-nya sama dengan min d per 2a. Jadi sama dengan min d-nya itu adalah min 10, ya, per 2 kali a-nya adalah 1. Jadi 10 dibagi 2, ya, itu sama dengan 5, ya. Jadi x-nya sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai minimumnya, jadi kita masukkan nilai x ini ke dalam persamaan ini. Jadi x-nya di sini 5. Jadi f5 sama dengan 5 kuadrat min 10 dikali 5 ditambah 5 sama dengan 25 min 50 ditambah 5. 25 dikurangi 50 adalah min 25. Min 25 ditambah 5 itu sama dengan min 20. Jadi nilai minimumnya adalah y sama dengan min 2. Nah,
soal nomor 7 ya. Pada fungsi X diketahui adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18. Yang ditanyakan adalah titik potong sumbu X ya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu X ya. Ini dengan syarat adalah Y sama dengan 0. Jadi kita bisa tuliskan X kuadrat plus 3X min 18 sama dengan 0 karena Y nya sama dengan Fx. Nah, kita bisa faktorkan di sini. Nah, di sini X, di sini X. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 18, kalau dijumlahkan adalah 3. Jadi di sini adalah 6 kali 3. Nah, 6-nya plus, 3-nya min sama dengan 0. Sehingga X plus 6 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 6 dan di sini X-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah sama dengan min 6,0, kemudian satu lagi 3,0. Soal nomor 8 ya, diketahui fungsi X sama dengan min X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 12. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Nah, sama seperti tadi caranya. Langkah pertama kita tentukan sumbu simetrinya dulu, yaitu rumusnya X sama dengan min B per 2A ya. Ini sama dengan min B nya di sini 4, 2 kali A nya adalah min 1. Jadi 4 min dibagi min plus ya, 4 bagi 2 adalah 2, sehingga sumbu simetrinya sama dengan 2. Nilai maksimumnya kita masukkan atau substitusikan nilai 2 ke dalam persamaan ini. Jadi F2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 ditambah 12 sama dengan min 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 4 kali 2 8 ditambah 12 sama dengan min 4 ditambah 8 adalah 4 ditambah 12 itu adalah 16, sehingga nilai maksimumnya adalah 16. Soal nomor 9 ya, perhatikan soalnya. Diketahui fungsi X itu sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3. Yang ditanyakan adalah koordinat titik puncak ya. Koordinat titik puncaknya adalah, nah sama ya, kita bisa cari sumbu simetrinya terlebih dahulu. Jadi X-nya sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya adalah min 2 per 2 kali A-nya adalah 1. Jadi plus ya, 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian kita substitusikan nilai X, yaitu 1 ke dalam persamaan ini. Jadi F1 sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3. Jadi sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3. 1 dikurangi 2 min 1. Min 1 dikurang 3 adalah min 4. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah X, Y. Jadi 1, min 4. Ya, soal nomor 10 ya. Di sini diketahui persamaan 3X kuadrat min 6X min 10 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai diskriminannya. Nah, diskriminan bisa dirumuskan menjadi B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi kita bisa masukkan B nya adalah min 6 kuadrat min 4 kali A nya 3, C nya min 10 ya. Kita hitung min 6 kuadrat adalah 36, 4 kali 3 atau min 4 kali 3 min 12, min 12 kali min 10 adalah plus 120. Jadi 36 ditambah 120 adalah 140.
Jadi nilai diskriminannya sama dengan 156. Oke, pembahasan untuk latihan soal fungsi kuadrat semoga bisa difahami dan dimengerti. Teruslah berlatih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.